warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini partisipannya ada berapa? Kita hitung ya. Ada 31 dikurangin host sama Miss berarti ada sekitar 29 ya yang ikut turut serta. Oke, lumayan banyak dari semester lalu. Jadi ini sebelumnya Miss mau konfirmasi bahwa seharusnya kan les kedua kalian sama Pak Riki, namun Pak Riki beliau sedang ada halangan, jadi akan Miss gantikan. Nah, jadi kita akan melanjutkan pembelajaran kita nih mengenai kingdom-kingdom yang ada di biologi, khususnya di makhluk hidup sendiri. Sebelumnya, kalian masih ingat nggak kita terakhir itu belajar mengenai kingdom apa sih? Ada yang ingat? Sebelum kita bahas materi ini. Protista, Miss. Fungi, Miss. Fungi ya? Fungi. Oke. Jadi Miss harap pelajaran semester 1 itu masih ada yang kalian ingat ya. Soalnya nanti kita akan membandingkan beberapa kingdom ini. Tapi nanti ada 2 kingdom lagi baru kita bandingkan semuanya. Nah, kira-kira ada nggak sih perbedaan yang sangat jelas dari beberapa kingdom ini gitu. Jadi akan memudahkan kalian dalam mengingatnya gitu, mengingatnya. Jadi hari ini kita akan bahas kelanjutan dari beberapa kingdom yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, di sini ada kingdom berikutnya berupa kingdom plantae. Nah, kira-kira dari namanya aja, planta. Artinya apa sih? Tumbuhan. Tumbuhan. Ya, benar ya, tumbuhan. Jadi untuk PPT modul kuis sudah Miss upload ke psikologi, kalian tinggal selesai pembelajaran ini, kalian bisa langsung ngerjakan ya. Jangan ditunda-tunda tugasnya, nanti banyak menumpuk, kalian juga yang repot. Jadi, adapun indikator pembelajaran kita ini, apa sih yang harus kalian ingat atau kalian pahami mengenai kingdom plantae sendiri untuk introduction-nya atau pendahuluannya? Seperti biasa ya, kalau kita mengenal suatu tumbuhan, suatu organisme baru, kita harus tahu nih, gimana caranya untuk mengidentifikasinya, sehingga kita harus tahu karakteristik atau ciri-ciri dari kingdom plantae sendiri atau tumbuhan. Nah, dan juga gimana sih caranya kita dapat menentukan dia masuk ke kelompok mana, termasuk klasifikasi yang mana, kita harus dapat mengetahui sistem dari klasifikasi kingdom plantae sendiri. Masih ingat kan tata cara untuk mengelompokkan suatu makhluk hidup atau sistem klasifikasi? Masih ingat kan? Nah, tapi beda kingdom, beda cara. Nah, di sini Miss akan menjelaskan beberapa klasifikasi dari plantae sendiri. Namun, kita lanjut dulu nih. Apa sih ciri-ciri dari kingdom plantae? Sebelum dari sini, Miss mau tanya, yang kalau misalnya dibilang tumbuhan, apa sih tumbuhan yang pertama kali kalian ingat? Ada yang bisa kasih contoh? Memiliki klorofil. Sebelum ke ciri-cirinya, tumbuhan apa yang paling kalian kenal gitu? Yang paling sering kalian temui gitu? Yang kalian kenal, misalnya kayak pohon rambutan atau tumbuhan-tumbuhan lain? Rumput. Rumput, selain rumput? Tumbuhan paku, Miss. Tumbuhan paku, ada lagi yang lain? Lumut, Miss. Lumut, ada lagi yang lain? Yang sering kalian konsumsi buahnya, itu termasuk tumbuhan apa? Kira-kira? Apa aja sih yang menghasilkan buah tumbuhan? Yang ada buahnya? Rambutan, Miss. Rambutan, selain rambutan? Salak, Miss. Salak. Mangga, Miss. Mangga. Tapi ada juga kan beberapa tumbuhan dia nggak punya pohon. Misalnya tadi kayak kalau kita bisa kita perhatikan ada dibahas temannya tadi mengenai tumbuhan paku dan lumut. Nah, gitu ya. Ada nih beberapa tumbuhan itu yang memang karakternya sangat berbeda gitu. Ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya besar, ada yang hidup di tempat lembab, ada yang hidup di tempat kering gitu kan. Nah, dari sini kita harus mengetahui yang mana yang termasuk tumbuhan, mana yang bukan tumbuhan. Soalnya ada beberapa jenis tumbuhan yang mirip hewan maupun protista gitu kan. Jadi di sini kita akan membahas ciri-ciri umumnya. Yang pertama, eukariotik. Masih ada yang ingat apa sih eukariotik artinya? Memiliki membran inti sel, Miss. Benar ya, memiliki membran inti sel. Nah, jadi kalau dia plantae berbeda dengan kelompok bakteri. Nah,
Kalau dia Plantae, Protista, Animalia, pasti memiliki membran inti sel. Nah, namun kalau dia bakteri, dia prokaryotik, tidak memiliki membran inti sel. Nah, jadi ini satu. Yang kedua, kalau dia kingdom Plantae, dia biasanya walaupun ukurannya kecil, masih dapat diamati oleh mata telanjang atau tidak perlu bantuan dari mikroskop karena dia itu multiseluler atau memiliki sel yang banyak, jumlahnya banyak gitu ya. Terus coba kalian perhatikan tanaman yang ada di sekitar rumah kalian atau kalian coba ingat-ingat deh. Menurut kalian tanaman itu tekstur tubuhnya itu kokoh nggak? Iya, Miss. Kokoh, Miss. Iya, Kokoh. Miss. Nah, kalau misalnya hewan, tekstur tubuhnya gimana? Fleksibel atau bersifat lentur atau elastis atau gimana? Tidak kaku gitu, tidak kokoh, iya kan? Nah, dari situ Iya, kita Miss. lihat perbandingannya ada dua nih. Kenapa? Ada dua perbandingan. Kalau tumbuhan, dia tekstur tubuhnya itu kaku dan kokoh gitu. Nah, sedangkan kalau hewan, dia itu lebih elastis. Perbedaan ini bisa dilihat dari ada atau tidaknya dinding sel. Kalau kalian ingat, Miss ada pernah bahas mengenai dinding sel di jamur. Perbedaannya, kalau di Plantae, kita memiliki dinding sel dengan yang disusun oleh selulosa. Namun, kalau di jamur, kebanyakan disusun oleh, ada yang masih ingat? Zat kitin, Miss. Jakitin, Miss. Zat kitin ya. Ya, biasanya zat kitin itu juga ada ditemukan di beberapa kelompok serangga. Jangan lupa. Jadi yang membedakannya yaitu komponen penyusun intinya. Komponen penyusun dinding selnya. Kalau di Plantae dia selulosa, namun kalau misalnya di fungi atau di insek dia itu biasanya zat kitin. Biasanya kalau di Plantae ada dua itu yang paling sering dibahas komponen penyusun dinding selnya. Yang pertama selulosa, yang kedua hemiselulosa, turunan dari selulosa gitu ya. Jadi kalau misalnya dibilang hemiselulosa itu masih dari dinding selnya tumbuhan ya. Dan juga gini, setelah kita tahu nih bahwa dinding selnya tersusun atas selulosa, Plantae dapat memperbanyak diri atau berkembang biak untuk mempertahankan keturunannya, sama seperti kita manusia ataupun hewan, dengan memiliki alat reproduksinya tersendiri. Misal, yang paling sering kita lihat yaitu bunga. Ada juga strobilus dan spora. Mungkin dari ketiga alat reproduksinya ini, yang paling jarang kalian dengar itu yang strobilus. Atau udah ada yang tahu strobilus itu apa? Ada yang tahu? Saya, Miss. Coba, tadi siapa namanya, Pak? Fajar, Miss. Oh ya, Fajar. Strobilus itu biasanya ditemukan di tanaman apa sih kira-kira, Fajar? Kalau strobilus itu pada tumbuhan yang bijinya terbuka, Miss. Contohnya melinjo, pakis haji, pohon cemara, itu, Miss. Benar ya. Strobilus disebut juga runjum, Miss. Oke. Jadi biasanya nih, benar ya Fajar, terima kasih untuk penjelasannya, sudah lumayan lengkap. Benar nih yang dikatakan Fajar, bahwa strobilus ini biasanya ada atau ditemukan pada kelompok Gymnospermae. Nah, itu biasanya turunan dari Spermatophyta. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut, tapi Miss akan kasih gambaran. Jadi strobilus ini bisa kita temukan paling mudah itu di pohon cemara ataupun pinus. Nanti ada bagian yang disebut ranjum atau strobilus itu dia kayak bunga, tapi bukan bunga. Strukturnya seperti kayu. Biasanya kan bunga teksturnya lebih lembut. Kalau dia di strobilus, khususnya pinus, dia itu strukturnya lebih keras. Ya. Dan spora. Kira-kira ada juga yang disebut spora. Kalau yang spora ada yang tahu? Yang gimana? Atau biasanya ditemukan di mana sih spora ini? Kalau di tumbuhan? Miss. Tanaman paku dan lumut, Miss. Pada Oke. secara vegetatifnya, Miss. Oke, thank you Juria. Benar ya? Biasanya spora ini ditemukan di tanaman paku dan juga
lumut. Nah, nanti Miss kasih contoh gambarnya. Nah, dan juga kelompok plantae biasanya itu, lihat, biasanya itu dia memiliki kloroplas. Kloroplas itu biasanya ada di dalam selnya. Nah, jadi kloroplas sendiri yaitu merupakan pigmen warna yang ada pada Yang ada pada tumbuhan, khususnya sel tumbuhan, ya. Nah, kloroplas ini mengandung beberapa pigmen atau zat warna berupa klorofil A, klorofil B, karotenoid, ya, gitu. Kalau di kingdom plantae, biasanya rata-rata semua kelompok kingdom plantae memiliki klorofil A dan klorofil B. Dan juga karena dia memiliki klorofil akan membantu dia menjadi suatu kelompok makhluk hidup yang tergolong autotrof atau dapat menghasilkan makanan sendiri. Ya. Namun, ada beberapa nih kelompok dari plantae atau jenis tumbuhan itu yang dia termasuk kelompok apa kira-kira? Ada dia yang membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Berarti dia termasuk apa tuh? Epifit kan? Menempel, ada yang menempel, ada dia yang harus bantuan dengan inangnya atau termasuk dengan heterotrof. Kalian pernah dengar tanaman tali putri? Pernah, Miss. Untuk tanaman tersebut, dia membutuhkan inang untuk dapat menghasilkan makanannya. Kalau tali putri ya, jadi dia termasuk tumbuhan heterotrof. Misal, kalau anggrek, anggrek dia istilahnya dia tanaman epifit dalam menghasilkan makanannya dia dapat bersifat autotrof dan juga epifit karena dia menumpangi sel inangnya gitu ya. Ada juga nih Miss mau tanya sama kalian, kira-kira menurut kalian pohon cendana itu termasuk autotrof atau heterotrof? Udah kenal kan sama pohon cendana? Salah satu pohon khas dari Nusa Tenggara Timur. Biasanya dia wangi pohonnya. Banyak juga digunakan sebagai alat rumah tangga. Ada yang tahu nggak kira-kira dia itu termasuk autotrof atau heterotrof? Menurut kalian aja nih, biasanya pohon besar itu dia termasuk autotrof atau heterotrof? Dia menghasilkan oksigen nggak kira-kira menurut kalian? Iya, Miss. Iya, Miss. Pasti menghasilkan oksigen kan kalau dia sudah besar. Jadi tumbuhan cendana dia memiliki 2 fase hidup khususnya ya. Miss kasih info tambahan aja. Mana tahu nanti keluar gitu kan. Jadi pohon cendana ini dia memiliki 2 fase hidup. Ketika dia masih dalam fase peralihan atau dia dalam kondisi ingin berkecambah gitu. Berkecambah dia itu masih masuk ke dalam kelompok heterotrof. Karena dia menumpangi sel inangnya dalam proses perkecambahan. Dia belum dapat menghasilkan makanannya sendiri. Gitu ya. Namun setelah proses perkecambahan terjadi, sudah dapat tumbuh dan berkembang, dia akan tergolong kelompok autotrof, gitu ya. Jadi plantae sendiri, kan kita banyak nih jenisnya plantae ini. Ada beberapa kelompok dari tumbuhan atau jenis-jenis tumbuhan. Kalau misalnya kita keluar aja nih, keluar rumah misal, kita ke halaman, belum tentu kita kenal semua jenis dari nama-nama tumbuhan yang ada di halaman rumah kita, gitu kan? Untuk memudahkan kalian dalam mengetahui jenisnya, jadi kalau misalnya kalian kenal suatu tumbuhan, kalian menemukan nih suatu tumbuhan, ini tumbuhan apa ya? Misal kalian tidak tahu namanya apa. Untuk memudahkan kalian bisa mengelompokkannya ke dalam kelompok tanaman apa. Jadi kalian nggak harus tahu nama spesiesnya, kalian cukup tahu nama kelasnya. Jadi di sini kingdom plantae akan Miss bagi menjadi tiga subbagian dari klasifikasinya. Jadi mengklasifikasinya bisa kita bagi 3. Yang pertama, berdasarkan alat reproduksinya. Yang kedua, berdasarkan pembuluh angkut. Dan yang ketiga, berdasarkan struktur tubuh dan evolusi dari tumbuhan tersebut. Di sini ya, kita mulai dari berdasarkan alat reproduksinya.
kingdom plantae dibagi menjadi 2 garis besar. Yang pertama, Cryptogame, dan kedua, Phanerogame. Jadi, Cryptogame itu berasal dari kata krypton dan gamos. Krypton artinya apa? Kira-kira tertutup, sedangkan game artinya gamos, kawin. Nah, secara latinnya atau kita bisa dapat artikan berarti dia alat perkawinannya atau alat reproduksinya tersembunyi. Tadi krypton artinya tersembunyi. Sedangkan paneron atau panerogami, dia itu kebalikannya. Kalau tadi krypton artinya tersembunyi, paneron artinya terlihat atau tampak. Game atau gamos kawin. Nah, jadi perbedaannya Phanerogame itu dia alat reproduksinya tampak, biasanya dengan bunga yang akan lama-kelamaan akan menjadi buah ketika sudah mengalami proses pembuahan gitu ya. Nah, jadi biasanya Cryptogame itu ditemukan pada kelompok tumbuhan. Ini kira-kira apa? Tumbuhan apa? Ada yang tahu? Lumut dan paku. Dan Lumut. Ya. Jadi Cryptogame dapat ditemukan di kelompok lumut dan paku. Sedangkan Phanerogame biasanya di kelompok Spermatophyta atau tumbuhan yang dapat menghasilkan biji, Miss. biji, gitu ya, atau memiliki bunga. Nggak bisa menghasilkan biji pun kalau dia punya bunga sudah termasuk ke dalam kelompok Phanerogame. Nah, yang kedua berdasarkan pembuluh angkutnya. Jadi tidak semua, kalau misalnya dibahas tentang pembuluh angkut, dari kata ini aja, apa sih yang kalian pikirkan pertama kali? Xilem dan phloem, Miss. Ada beberapa yang sudah ngerti nih, Miss lihat. Ada yang udah ngerti dengan kata xilem dan phloem. Nah, berdasarkan pembuluh angkut. Pembuluh itu biasanya, kalau kalian pernah belajar tentang sistem peredaran darah, pembuluh itu kan saluran gitu kan? Saluran atau pipa. Angkut berarti mengangkut atau transportasi. Berarti dia satu saluran yang mengangkut zat yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Jadi, ada 2 kelompok tumbuhan yang termasuk Atracheophyta dan Tracheophyta. Tidak. Tracheophyta artinya pembuluh angkut. Jadi, kalau Atracheophyta berarti tumbuhan yang belum memiliki pembuluh angkut. Gitu ya. Sistem pembuluh angkut. Namun kalau Tracheophyta tumbuhan yang sudah memiliki sistem pembuluh angkut berupa xilem dan phloem. Contohnya balik lagi sama tadi. Kalau yang termasuk Atracheophyta, dia termasuk lumut dan paku. Sedangkan Tracheophyta termasuk Spermatophyta. Dari 2 klasifikasi ini, kalau misalnya sama kalian, kelompok tumbuhan yang paling sempurna sistemnya, itu yang paling komplit nih sistemnya, dia Spermatophyta atau lumut atau paku. Menurut kalian dari yang ketiga jenis ini, mana sih yang struktur tubuhnya yang paling kompleks? Spermatophyta. Spermatophyta, Miss. Ya, Spermatophyta. Sebab tadi kita lihat dia sudah punya biji, bunga gitu kan. Terus dia juga memiliki pembuluh angkut, xilem dan phloem gitu. Nah, jadi secara garis besar berdasarkan evolusi dan struktur tubuh kekompleksannya, plantae itu bisa dibagi menjadi 3 garis besar. Yang pertama, Bryophyta, yang kedua, Pteridophyta, dan yang ketiga, Spermatophyta. Nah, Bryophyta biasanya kita kenal dengan kelompok tumbuhan lumut. Benar ya? Kelompok tumbuhan lumut. Nah, Pteridophyta, kelompok tumbuhan paku. Ya, thank you Marcelino dan Mukti. Dan juga Spermatophyta, kelompok tumbuhan berbiji. Baik itu berbiji terbuka maupun berbiji tertutup. Jadi Spermatophyta ini bisa dibagi jadi gimnos ataupun angiosperma. Benar. Nah, jadi itu untuk klasifikasinya. Namun kalau kita mengelompokkan tumbuhan berdasarkan habitat tumbuhannya, kita bisa mengelompokkannya ke dalam 5 kelompok. Nah, jadi ada tumbuhan yang termasuk kelompok xerophyt, mesophyt, halophyt, hydrophyt, dan hygrofyt. Nah, di sini kita bahas satu-satu dari kelompok xerophyt. Ya, xerophyt.
Jadi kalau dia udah xerofit, dia artinya lingkungannya kering, minim air, minim kelembapan, dan suhunya cenderung tinggi. Nah, kalian pasti tahu kan, ada nenas, kaktus yang paling sering kalian dengar, ataupun lidah buaya. Dia cenderung hidup di daerah yang kering. Ya. Namun, ada juga nih tumbuhan yang tergolong hidupnya di lingkungan tidak terlalu kering ataupun basah, atau biasanya yang hidup di halaman rumah kita nih. Nah, kan dia tidak cenderung terlalu kering ataupun tidak terlalu basah, biasanya tanah humus gitu kan. Nah, jadi ini termasuk kelompok mesofit. Ada durian, ada mangga, rambutan, gitu ya. Nah, sedangkan ada juga yang harus hidup di lingkungan berair. Nah, ada teratai, terus ya itu ada enceng gondok. Ini tahu tanaman apa? Ada yang tahu? Rumput laut. Rumput laut termasuk tumbuhan nggak? Hydrilla, Miss. Ya, benar ya. Rumput laut tidak termasuk tumbuhan dan ini merupakan contoh tanaman hidrilla. Nah, hidrilla verticillata, kelompok tumbuhan air. Ya, biasanya dimanfaatkan untuk budidaya ikan maupun penghasil oksigen terbanyak di lingkungan berair. Nah, ada juga nih yang paling sering kalian konsumsi setiap paginya, tapi ada juga orang tua yang tidak suka mengkonsumsi ini karena dia tidak memiliki akar. Biasanya kangkung air. Kalau kangkung air kan merambat, kalau kangkung tanah kan ada akarnya, lebih sering dikonsumsi. Nah, dan juga ada contohnya yang lingkungan lembab atau higrofit. Biasanya tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Dan juga ada nih yang hidup atau tinggal di kadar garam yang tinggi. Contohnya kelompok mangrove, bisa itu yang berbiji api atau apa gitu ya, dan lain-lain. Itu untuk kelompok tumbuhan mangrove. Kira-kira sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada yang punya pertanyaan? Belum ya? Kalau belum, Miss ada pertanyaan nih untuk kalian. Berdasarkan pembelajaran kita hari ini, coba jawab 2 pertanyaan ini. Kira-kira ada yang bisa jawab? Miss kasih waktu 2 menit. Boleh jawab pertanyaan nomor 1 atau nomor 2 duluan? Ada kira-kira? Nomor 2A, Miss. Nomor 2A. Atas nama siapa, Bang? Marcel, Miss. Marcel. Oh, coba Marcel. Nomor 2 kira-kira yang benar itu jawabannya? Atracheophyta, Miss. Atracheophyta. Oke. Terima kasih Marcel. Kira-kira ada yang mau jawab lagi? Nomor Sebelum kita 2. bahas. Nomor 2 C, Miss. C, Miss. Nah, tadi ada siapa aja tuh? Ada Sartika. Coba Miss nggak dapat tadi semua namanya. Siapa aja tadi yang jawab C? Saya, Miss. Novria. Iya, Miss. Ada lagi tadi Miss dengar ada 2 nama, ada 2 suara perempuan. Novri, Mukti Salim, satu lagi yang laki-lakinya ya. Nomor 2 tadi saya bilang, Miss. C. C. Fajar, Miss, tadi, Miss. Fajar ya. Fajar, Juria, Novri jawab C. Kalau misalnya tadi yang jawab A tadi siapa namanya? Aduh. Miss lupa. Marcel, Miss. Marcel. Oke. Nah, kita bahas. Untuk soal nomor 1 ada yang bisa jawab? Ada, Miss. Satu D, Miss. 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 Tumbuhan. Miss. Miss. D, Miss. Miss. Oke, Miss dengar nih. Ada suara terbanyak jawab E ya, nomor 1. Miss dengar dari Syahril, dari Juria, ya kan? Atau ada lagi nama yang belum Miss sebutkan? Zaini, Miss. Zeni ya, sekali lagi. Oke. C, Miss. Nama karena ini kalian banyak, Miss belum dapat semua namanya tadi. Oke, kita bahas satu-satu. Miss sudah dapat nama yang benar. Kita bahas dari nomor 1 pertama ya. Pernyataan yang tepat mengenai pantai. Ciri-cirinya. Tidak memiliki membran inti sel. Benar atau salah? Salah, Miss. Salah ya. Soalnya pantai itu termasuk eukariotik.
memiliki membran inti sel, bukan prokariotik. Jadi jawaban yang A salah. Yang B, uniseluler. Salah ya. Soalnya kalau uniseluler dia terdiri atas satu sel, sedangkan kelompok plantae umumnya dia multiseluler atau semuanya dia memiliki banyak sel. Yang C, dinding selnya tersusun oleh zat kitin. Salah, sebab dinding sel dari kelompok plantae itu tersusun atas selulosa. Yang D, bentuk tubuh berubah-ubah. Bukan ya, itu kelompok hewan atau animalia. Kalau dia plantae, tetap karena memiliki dinding sel dari selulosa ataupun hemiselulosa. Ya. Yang E, benar juga atau salah juga nih? Nah, lihat ya. Tubuhnya berupa kormus. Nah, tadi Miss belum ada nyinggung nih kormus. Kira-kira ada yang tahu nggak apa sih arti dari kormus sendiri? Bagian tubuhnya dapat dibedakan, Miss. Oke, kalau berarti ini kira-kira menurut Miss Nofri udah baca modul ya. Jadi kormus sendiri artinya suatu tumbuhan atau makhluk hidup, gitu kan? Tumbuhan, biasanya kelompok tumbuhan yang struktur tubuhnya sudah terdiferensiasi. Diferensiasi itu artinya sudah terspesialisasi istilahnya, lebih terkhusus gitu tubuhnya. Udah bisa dibedakan mana batang, daun, akar, pohon gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya yang E, kebanyakan dari kelompok plantae itu bisa dibedakan tubuhnya. Nah, yang paling mendekatin ini ya. Jadi jawabannya E, benar ya. Tadi untuk kawan Nofri dan yang lain-lainnya. Fajar, Zaini. Yang nomor 2. Kita cek spermatopita. Pernyataan tepat untuk spermatopita atau tumbuhan berbiji. Jadi kalau dia tumbuhan berbiji, dia termasuk Atracheopita. Coba, apa sih arti Atracheopita? Tidak memiliki Tidak pembuluh. memiliki pembuluh. Tidak berpembuluh, Miss. Tidak memiliki Tidak xilem berpembuluh, maupun Miss. floem. Salah Tidak ya, kurang berpembuluh, tepat. Miss. Ya, kurang tepat. Sebab kelompok spermatopita dia memiliki Tidak xilem memiliki dan jaringan pembuluh xilem dan floem. spermatopita memiliki, Bang. Spermatopita memiliki xilem dan floem atau tracheopita. Jangan terjebak ya dengan kalau misalnya ada huruf A-nya yang termasuk kelompok itu adalah bryopita dan pterodopita, lumut dan paku. Sedangkan spermatopita itu harus tracheopita. Lihat ini. Nah, ulang ya, biar nggak ini. Nah, lihat. Tracheopita dia termasuk spermatopita. Kalau Atracheopita ini bryopita lumut dan juga paku, ya. Oke. Jadi yang nomor 1 belum tepat. Yang kedua, berkembang biak dengan menghasilkan spora. Kurang tepat ya. Yang menghasilkan spora itu cuman lumut dan paku. Kalau yang C, alat perkembangbiakan berupa bunga dan strobilus. Benar ya, sebab untuk kelompok ada kelompok gimnos atau yang berbiji terbuka, dia itu Strobilus, Miss. strobilus. Kalau dia yang anios berupa bunga yang nanti akan menghasilkan biji dan buah, gitu ya. Nah, jadi nomor 2 jawabannya C. Sedangkan kalau untuk yang D dan E ini lebih untuk kelompok yang lumut maupun paku, gitu ya. Cryptogam dia harus lumut dan paku, sedangkan kalau metagenesis fase gametofitnya lebih dominan itu biasanya ada di tumbuhan lumut yang akan kita bahas untuk pertemuan besok. Nah, gitu. Kira-kira sejauh ini ada pertanyaan sebelum Miss tutup pembelajaran kita? Ada, Miss. Dari siapa Kak namanya? Nadia, Miss. Nadia Trinanda. Oh ya, Nadia Trinanda. Kira-kira pertanyaannya apa Kak? Gini, Miss. Kan, Miss, kalau benalu tali putri itu kan, Miss, menumpangi inangnya gitu, Miss. Mereka Iya. tuh sebenarnya berasal dari mana sih, Miss? Kok tiba-tiba bisa menumpangi inangnya gitu, Miss? Oke, pertanyaan yang sangat menarik. Miss coba jawab ya, Nadia. Ini dia, kalian ingat nggak waktu SD, kalian ada belajar mengenai proses penyerbukan
atau gimana sih jatuhnya atau terjadinya proses pembuahan. Kalau kalian masih ingat struktur dari biji gitu kan, biji ataupun benang sari gitu kan, dia itu kan strukturnya ringan. Nah, jadi biasanya kalau kayak benalu, anggrek hutan itu dibawa oleh hewan lain, bisa berupa burung, biasanya burung ini yang paling banyak bawa. Soalnya ia bisa mengangkat massa yang lebih berat. Kalau dibawa angin itu jarang, soalnya kalau kayak untuk tumbuhan anggrek kemungkinan bisa, namun kayak benalu itu enggak. Soalnya dia struktur dari bijinya itu lebih besar. Tapi kalau untuk kayak anggrek, bijinya itu lebih kecil gitu. Lebih mudah dibawa oleh burung. Jadi burung itu enggak dengan sengaja bawa bijinya. Misal burung kan kadang ada juga jenis burung yang memakan nektar kan. Ada yang makan nektar atau madu. Waktu dia menghinggapi suatu tumbuhan misalnya anggrek gitu kan, atau bunga benalu atau yang lainnya yang sudah ada sebelumnya, dia itu akan menghinggapi. Waktu dia menghinggapi suatu tanaman lainnya atau pohon, disitulah proses perkecambahannya dapat berlangsung di bawah oleh hewan lainnya gitu Nadia. Kira-kira gimana Nadia? Dapat jawabannya? Dapat, Miss. Makasih, Miss. Oke Nadia, sama-sama. Ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak ya? Jadi pertemuan kita hari ini akan Miss tutup. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga di besok partisipan atau pesertanya akan nambah. Ini Miss lihat nambah juga orangnya yang ikut. Terima kasih atas waktu kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngerjain tugasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.